Halo, selamat datang di Ruang Psikologi bersama saya, Mayfi Ariyanti. Oke, ada pertanyaan tentang hubungan. Hubungan apa? Hubungan percintaan. Oke, Bu Mei, saya ingin mengeluarkan keresahan saya gitu terhadap pacar saya yang beberapa bulan belakangan ini kayak naik turun gitu. Salah satunya ini yang mengganggu saya sih sebenarnya. Nanti kalau misalnya kami menikah, apakah saya sanggup ya menghadapi temperamen dia gitu. Saya sudah bersama dia itu kurang lebih 6 tahunan gitu. Saat dia pertama kali mengutarakan perasaannya, terus kemudian dia menceritakan terhadap kisah-kisahnya, gitu. Saya menerima dia apa adanya, termasuk apapun yang terjadi dengan keluarganya. Tahun demi tahun semuanya berjalan begitu indah gitu. Dan dia selalu berbuat baik pada saya gitu. Awal-awal kami bersama gitu, dia selalu menjemput saya gitu, terus kemudian memperhatikan apapun yang saya butuhkan gitu, dan sehingga saya benar-benar yakin bahwa dia itu yang terbaik buat saya gitu. Nah, pada saat dia bercerita tentang kegalauannya dia terhadap keluarganya, saya selalu ada dan saya ngelus-ngelus dan bilang sabar sayang, kamu bisa ngelewatin ini, toh ada saya gitu. Walaupun akhirnya dia seringkali mengeluarkan kemarahan-kemarahannya tanpa disadari gitu. Dan paling sering itu kalau misalnya bersama gitu, mobil, nanti ada yang nyalip, tiba-tiba kayak, wow, dia mengeluarkan kata-kata kasar gitu, dan itu membuat saya kayak agak shock gitu. Dan beberapa kali memang dia bercerita kalau dia sendiri tuh sering dimarahin, sering dimaki-maki oleh ayahnya, sehingga saya nggak heran kalau dia juga mengadopsi itu dari orang tuanya gitu. Nah, sejauh ini saya ngerasa kayak saya benar-benar tulus gitu mencintai dia, saya menyayangi dia gitu, sehingga kalaupun misalnya ada terjadi sesuatu pada hubungan kami gitu, mungkin yang paling menderita itu adalah saya gitu. Tapi dia selalu mengatakan bahwa enggak, justru aku yang paling menderita kalau misalnya kamu ninggalin. Dia bahkan beberapa kali mengancam untuk bunuh diri kalau misalnya saya meninggalkan dia gitu. Dan itu membuat saya tuh benar-benar nggak tahu lagi harus gimana, Bu Mei. Dan saya ngerasa makin kesini tuh kayak nggak kuat dengan kekasarannya gitu, walaupun dia nggak sengaja, dia katakan nggak sengaja, setelah itu dia minta maaf lagi gitu. Tapi dia seringkali nggak bisa ngontrol dirinya gitu, sehingga saya bingung nih. Dan itu kalau misalnya dibilang putus nyambung, itu kayaknya kita udah puluhan kali deh. Dan saya kayak oke udah putus, terus nanti balik lagi, terus udah saya nggak kuat, ya kayak begitu lagi, dan begitu terus gitu. Sehingga saya nggak tahu lagi harus gimana sekarang. Oke, kamu punya dua pilihan, saya bilang. Kamu mau terus, dan selama bukan dia yang memilih untuk cari bantuan atau mau berubah, maka kamu harus mempersiapkan dirimu untuk menghadapi situasi yang lebih buruk dari yang saat ini. Oke, terus kemudian dia juga nanya gitu, bahwa harusnya kan, saya udah bilang sih Bu, kalau misalnya kamu itu butuh bantuan, dia udah mengatakan itu ke kekasihnya bahwa kamu butuh bantuan, dan kalau kayak begini-begini terus ya kita nggak bisa gitu, kita nggak bisa bahagia. Dia bilang ya saya begini karena doktrin oleh ayah saya, katanya begitu. Terus saya bilang bahwa ya itu artinya dia belum mau berubah, paling tidak saat ini belum ada keinginan untuk berubah gitu. Sehingga saya hanya bisa bilang sama kamu, bagi yang bertanya ini, kalau kamu nggak bisa melepaskan dirimu dari dia, bagaimana caranya kamu membantu dia? Kamu sendiri nggak bisa bantu diri kamu. Oke? Semua orang yang sakit dalam tanda kutip itu akan bilang begitu, bahwa saya nggak begini tiba-tiba. Ya, saya percaya tidak ada orang yang tiba-tiba begitu. Pasti ada faktor X gitu. Ada beberapa faktor yang membuat dia bisa seperti itu. Itu sebabnya dia butuh pertolongan, bukan merugikan orang lain. Salah satunya merugikan kamu, merugikan hubungan kalian gitu.
Kamu nanya, jadi menurut Bu Mei apa yang harus saya lakukan? Saya bingung aja gitu, nggak tahu harus ngapain. Ya, mungkin kamu berpikir dia akan berubah setelah menikah. Ya, saya bilang bahwa kalau dia mau berubah, harusnya dia berubah sekarang. Jangan kamu pikir nanti pernikahan bisa merubah dia. Yang ada mungkin memperburuk. Ya, kamu bisa lihat contoh banyak kasus-kasus yang sudah ada. Gitu. Jika dia tidak berubah sekarang, maka mungkin kamu bisa berpikir 10 kali untuk bersama dia. Karena kalau memang dia benar-benar mau berubah, harusnya dia minta bantuan. Dia butuh bantuan dan dia harusnya sadar bahwa dia membutuhkan bantuan. Sehingga dia tidak akan nyakitin kamu terus-menerus, dia tidak merugikan hubungan kalian, dan mungkin kelak dia tidak nyakitin anak-anaknya. Gitu. Jadi ya kamu gak usah bingung sih. Kamu tahu apa yang baik buat dirimu gitu. Bukan apa yang kamu inginkan ya, tapi kamu harus lakukan apa yang terbaik, apa yang benar buat dirimu. Itu yang paling penting gitu. Terus kamu bilang, justru yang saya takutkan gitu, Bu Mei. Kalau mau terus sama dia, bahkan nanti ke jenjang pernikahan gitu. Saya tahu dia orang baik gitu. Saya percaya dia orang baik, Bu Mei, tapi lingkungan keluarganya yang kurang baik. Jadi kalau saya nyudahin ini, kira-kira saya nggak tahu alasannya apa gitu, karena dia kayak tidak pernah bisa percaya dengan berbagai alasan saya. Ya saya bilang, kamu gak usah takut ngambil keputusan ya, karena keputusan yang terbaik buat dirimu itu ya harus yang kamu dahulukan adalah dirimu sendiri. Kamu sudah lihat banyak sekali contoh gitu. Ya kamu diberi akal, pikiran ya untuk berpikir. Jangan pakai perasaan kamu deh. Oke, dan saya sih nggak bilang dia jahat. Saya percaya banget dia baik. Dia begitu juga karena ada beberapa faktor ya, karena banyak faktor tentunya. Namun jika kamu sendiri nggak kompeten untuk membantu dia, kamu sendiri nggak bisa bantu dia, ya maka yang harus kamu lakukan adalah dirimu sendiri. Kamu pikirin dulu dirimu. Kamu fokus dulu sama dirimu, baru kamu bantu orang lain. Nah, kamu sendiri bermasalah. Kamu bahkan tidak sadar kalau kamu udah berada dalam toxic relationship gitu. Kamu nggak bisa lepas dari situasi tersebut gitu. Padahal kamu tahu ini salah. Dan kamu bertanya lagi, kira-kira saya bisa dapat suami yang baik nggak, Bu Mei? Tuhan itu akan memberikan sesuatu sesuai perasaan kamu. Emangnya kamu nggak baik sampai kamu dapat orang yang nggak baik? Nggak kan? Saya percaya kamu baik. Jadi kamu pasti akan dapat seseorang yang juga baik seperti diri. Nggak usah terlalu jauh deh mikirnya. Menurut saya jalanin aja hidupmu sekarang dengan baik, supaya kamu nanti akan ketemu dengan orang-orang baik. Itu jelas kok aturannya. Oke, Bu Mei. Berarti saya memang harus berbaik sangka pada Tuhan. Iya, harus. Itu yang harus kamu lakukan. Karena apapun yang Tuhan berikan akan sesuai dengan prasangka kita, hambanya. Terima kasih, dan sampai ketemu di ruang psikologi selanjutnya.